Oke, dulu kita pernah mau ganti ya teman, kita mau ganti keyboard Bluetooth ini gitu ya. Jadi ini ada keyboard Bluetooth yang dulu memang pernah tak review juga teman, dan kalian bisa lihat aja di situ untuk pembahasan kita yang lampau. Dan ini udah pemakaian tahunan punjul ya teman-teman ya, setahun lebih. Kita memakai keyboard ini gitu ya. Nah tetapi memang terkadang itu dia itu sering ghosting teman, sering ghosting. Di sini tuh dia kayak misalnya ketika kita sedang ngetik misalnya kayak gitu ya, itu nanti dia akan kayak gini tuh kan ya, tuh kayak gitu teman-teman, seperti itu, dan lalu nanti berhenti. Mungkin bagi beberapa orang itu kayak dikira itu ada sesuatu nih, ada sesuatu yang mistis gitu loh teman-teman, kayak gitu misalnya. Apalagi ketika kalian itu berada di suatu tempat itu sendirian misalnya kayak gitu, apalagi tengah malam misalnya kayak gitu, tiba-tiba ini kursornya gerak-gerak sendiri gitu ya. Nah, di sini kita sudah mencoba berbagai macam cara ya, dan kita sudah sampaikan juga di channel ini, di channel Ahmad Cybercom, yang di channel ini kita itu memang fokus bahas sebagian besar ya, itu lebih ke condong ke hardware ya, ke hardware, entah itu unboxing, entah itu review dan pengalaman dan lain sebagainya. Di sini kita postingnya di sini teman. Nah, sebelumnya memang di channel Rahman Cyber ya, di sini sebenarnya kita udah pin juga di bagian sini layar 3. Jadi sebelumnya di sini tuh kita coba untuk move pelan-pelan di sini teman-teman. Jadi beberapa yang udah kita bahas di sini itu kita coba untuk pindahin, walaupun di sini juga tidak kita hapus. Jadi kita kayak kemas ulang kayak gitu teman-teman di situ. Dan ya ini di bagian ini lebih cenderung ke tanya jawab yang ada di sini teman-teman. Jadi modelnya kontennya itu gitu. Jadi langsung ke pertanyaan ya, seperti itu teman-teman. Untuk yang itu. Sedangkan untuk yang ini itu fokus ke itu tadi, ke hardware gitu ya. Jadi kita akan coba ke sini nih, taruh sini. Jadi agar coba untuk manajemen lah ya teman-teman. Jadi biar nggak semrawut gitu. Jadi yang di Rahman Cyber itu kita fokuskan ke lebih banyak ke software atau perangkat lunaknya gitu. Dan di sini juga kita udah buat playlist, cuman ini saya rasa masih belum termanajemen dengan baik deh ini teman-teman, masih berantakan juga. Cuman kita sudah coba untuk kelompokkan beberapa teman-teman di sini. Nah, di situ kita sudah bahas di sini gitu ya. Dari kita mengganti baterai kayak ya, kita ganti ke yang baru, tapi kadang walaupun intensinya itu lebih ini ya, kalau misalnya pas baterainya itu baterai baru, pas lagi baru pasang, jadi tidak sering gitu ya. Jadi kalau misalnya itu udah lama gitu ya, di sini baterai udah lama kayak gitu, nanti dia akan itu gampang ininya langsung jadi gitu lagi gitu ya. Apalagi kalau misalnya kalian tuh sedang ngetik dan sebagainya, tiba-tiba itu langsung kursornya kan harusnya di sini nih, tiba-tiba sini, jadi kalian kayak gini nih teman, jadi kayak ngetiknya seperti ini gitu ya. Kan itu kan kayak apa ya, ibarat kata gergeten gitu teman ya, gergeten. Jadi ketika kita udah fokus nulis dan lain sebagainya kayak gitu ya, tiba-tiba walah salah lagi, ulangi lagi kayak gitu, undo ya gitu tuh teman. Jadi di sini saya pun juga sudah coba untuk di sini kita bersihkan nih, coba ini di bagian sini. Kemarin tuh ada yang ngeklik sendiri teman-teman di kalau nggak salah di huruf O ini, jadi dia ngetik sendiri. Tapi sekarang itu panahnya gitu yang ada di sini gitu, yang itu tadi yang ghostingnya di bagian panah. Jadi kalau sebelumnya itu kita udah coba untuk buka, kita bersihin dan kita benerin gitu ya, itu udah bisa. Jadi nggak mencet terus gitu ya, nggak mencet O kayak gitu, enggak. Tapi sekarang lebih cenderung ke sini nih. Padahal ini juga udah tak buka, udah tak bersihkan, tak perbaiki kayak gitu, dia tetap. Terus aku mencoba untuk ini ya, jadi ada teori tentang kalau misalnya di sini itu kan ini koneksi wireless ya, dia memakai pita tertentu di 2,4 ya. Jadi misalnya ada interferensi gitu ya, jadi perangkat lain yang dia juga ini, apalagi bersinggungan. Contohnya aja di sini teman-teman, ini adalah perangkat untuk Bluetooth ya, jadi Bluetooth audio. Jadi nantinya dia akan langsung ke receiver. Jadi semua itu numpuk ke satu receiver semua. Kan karena ini di sini nih. Nah, pikirku ini ini mungkin terganggu kayak gini nih. Jadi sinyalnya ke sini, dia terganggu ini gitu ya. Jadi dia kayak jadi tidak beres kayak gitu misalnya, seperti itu. Jadi ghosting seperti tadi gitu ya, teman-teman. Dan ketika kita cabut ternyata juga masih bisa kayak gitu, teman. Seperti itu. Berarti bukan itu permasalahannya. Nah, di sini kita nggak tahu ya kalau saya di sini, karena ini baru ini nih aku pakai yang ini untuk perangkat Bluetooth ya, yang dia itu bisa seperti itu gitu ya teman-teman. Nah, apakah ini ada suatu penyakit dari keyboard Bluetooth gitu ya, keyboard Bluetooth, ataukah memang karena sesuatu tertentu gitu ya? Misalnya itu tadi ya, karena terkontaminasi debu ataupun benda asing yang masuk di sini gitu ya, atau mungkin ada pergeseran dan lain sebagainya kayak gitu, faktor-faktor itu. Dan mungkin itu tidak terjadi ketika kalian berada di, misalnya kalian itu punya ruangan yang benar-benar steril dari debu misalnya kayak gitu, dan kalian mungkin bilang, lah ini punya aku aja nggak masalah gitu lah. Itu bisa jadi faktor juga gitu ya, kan kita nggak tahu juga. Jadi ya berapa teman-teman ya, berapa juga gitu ya, jadi agak bermasalah juga. Makanya di sini kita akan ganti gitu ya, kita ganti nih teman-teman. Nah, kita ganti ke back to kabel gitu ya. Ini di sini untuk mouse-nya, untuk mouse juga kita udah ke kabel, karena sebelumnya kan memang kita ke kabel ya teman-teman. Ini untuk mouse, keyboard ini kabel semua. Waktu
waktu itu di ruanganku ini masih sering ada tikus gitu ya. Jadi ya sebelum diperbaiki sedikit ya di sini, itu tikus melalang buana teman-teman. Jadi kabel itu sering digigiti gitu ya teman-teman. Dan ya kalian tahu sendiri ya, kalau kabel dari digigiti itu kan udah gimana ya gitu. Apalagi kalau sampai putus itu kan ya. Nah itu kelemahannya di kabel kan itu ya, kalau ada tikus kayak gitu. Tapi kalau misalnya tikusnya sudah kayaknya udah dieliminasi, nah sepertinya aman gitu teman-teman. Karena untuk binatang yang lainnya itu kayaknya ya entahlah, kalau cicak ya, cicak apakah makan kabel kan kayaknya enggak ya teman-teman. Kalau jamur di sini jarang ya kalau untuk jamuran, kecuali kalian itu taruh di tempat yang dia itu benar-benar lembab tertutup. Ini jarang ya teman-teman. Oke, itu kan jarang teman-teman, dan ya itu ada permasalahanku saat ini nih, yang menyebabkan di sini aku akan coba untuk ganti ya. Kita coba gantinya ganti apa? Yaps, ini dia. Langsung aja kita tunjukkan pada kalian. Set. Oke teman-teman, jadi ini sekalian kita melakukan unboxing ya. Jadi sebelumnya ini memang sebenarnya udah ada pesan lama, dan ini tuh mau sebenarnya mutasi pesan lama dulu. Jadi mau tak pakai itu pas kalau misalnya butuh gitu ya, pas butuh. Ternyata ini butuh gitu ya. Jadi pas itu keyboardnya bermasalah. Jadi sebelumnya itu sebenarnya benar stok ya teman-teman ya, stok. Jadi di situ tuh kan mau tak jual ya di toko yang kecil gitu ya teman-teman, seperti itu jual, tapi kebetulan juga masih belum laku. Jadi kita akan pakai aja sendiri teman-teman. Oke, kita akan buka. Oke, kita akan langsung unboxing saja teman-teman. Jadi sekaligus ya, tadi kita udah pengantar kenapa Y-nya gitu ya teman-teman. Jadi di bagian Y-nya itu kenapa gitu, kita udah tunjukkan pada kalian seperti itu. Dan ya ini jarang dibuka, soalnya kalau misalnya sebenarnya kalau itu waktu itu payu laku ya, tinggal kita copot aja labelnya gitu ya, kayak gitu, dan kita langsung kirim gitu, karena ini udah di pack kayak gini gitu ya. Seperti itu sih sebenarnya teman-teman. Jadi karena ini memang tidak ada baterai ya di sini, karena ini kan keyboard, yang keyboard itu dia kabel, dan saya pikir keyboard kabel itu nantinya bakalan ini akan populer lagi gitu. Ya ternyata malah ngepasi juga gitu. Pas di sini keyboard Bluetooth bermasalah seperti itu teman-teman. Ya kayak ini ya, kayak kalau kalian tahu itu yang headset kabel teman-teman. Headset kabel itu kan dulunya jadi tidak tahu populer ya teman-teman, jadi harganya benar-benar turun banget gitu ya. Tapi sekarang orang-orang jadi kayak, oh iya ya enak ya pakai headset kabel, jadi kayak back to another time, jadi long time ago gitu ya. Seperti itu dibanding ketika pakai wireless dan sebagainya. Jadi karena pengalaman itu beda-beda teman-teman. Nah ini terbungkus satu ya teman-teman, karena ini masih dibungkus kayak gini, itu kan dia masih kayak masih baru ya, dari buka dari kayak keluar dari kulkas lah ya teman-teman. Ini tulisannya ya, jadi tulisannya kayak gini, Logitech K120. Nah ini dia. Dan kalau kayak gini tuh biasanya kita udah dapat ini ya, lumayan teman-teman, dapat kayak gini. Ini udah nggak ada apa-apanya lagi, langsung buka teman-teman ya. Sebentar, di sini ada ini ya. Jadi kan sebenarnya K120 itu ada yang versi yang lama ya teman-teman, jadi yang dia itu masih pakai PS2 ya, jadi port PS2. Kalau sekarang udah jarang ya, jadi kayak PC zaman sekarang udah menghilangkan port itu gitu ya, dan jadinya ke USB teman-teman. Nah di sini enaknya ya teman-teman, ini tuh dia full. Nah dia udah ada full ya, jadi kalian tidak perlu lagi tambahan numpad ini gitu ya, jadi benar-benar full gitu ya. Jadi kalau kelemahan dari yang kemarin dari keyboard Bluetooth yang itu, memang kalau misalnya digunakan untuk Blender 3D misalnya ya, untuk Blender 3D itu agak ini ya, karena nggak ada ininya teman-teman, agak kurang gitu ya. Jadi kalau untuk shortcut itu dia numpadnya ya nggak ada gitu ya, seperti itu teman-teman. Ini untuk spesifikasinya ya teman-teman ya, ini udah langsung sebenarnya di sini. Jadi kalau misalnya aku daripada buat script gitu ya, nah ini langsung ya teman-teman. Ini resistant design ya, spill resistant. Jadi kalau misalnya tumpahan air ya, tumpahan air itu dia tidak langsung masuk gitu ya, jadi kayak ada penghalangnya dulu. Durable case up to 5 million keystroke, jadi 5 million ini 5 juta ya, 5 juta kali tekanan ya. Ternyata ada ini ya batas ya teman-teman, tapi 5 juta itu ternyata ya lama ya teman-teman. 5 juta, 5 million ini 5 juta ya. Strong adjustable, apakah ini key up to nya itu ini ya, tekanan ini teman-teman, jadi tiap key-nya ya, jadi tidak semuanya atau gimana gitu ya, atau semuanya ini nggak dijelaskan secara detail ya. Lock and play ya jelas ya teman-teman di sini tuh. Terus unlock, caps lock, terus scroll lock, indikator like. Oh ada indikator like-nya buat caps lock-nya teman-teman. Terus ada no software installation ya. Right. Di bagian sini itu, di sini ada K120, di sini ada tulisan what in the box. Nah di situ ya, dia support dari Windows XP, bahkan Chrome OS sudah diintegrated kan ya di sini ya. Berarti ini K120 yang versi terbaru ya teman-teman ya, satu yang cetakan baru lah ya kayak gitu. Yang ini udah ada tulisan nih Chrome OS tuh teman-teman. Nah ini Linux compatible nih ya, 3 years limited hardware warranty. Biasanya untuk kayak gini tuh yang penting kita simpen nota pembelian ya teman-teman, kayak gitu. Ini kita belinya itu pas ini dia, kelihatan ya. Nah ini dia teman-teman, jadi kita belinya itu udah dari 17 Maret loh, 17 Maret 2025 gitu loh teman-teman. Jadi 1 tahun yang lalu lebih ya, 1 tahun lebih teman-teman. Di sini kita udah beli ini gitu ya.
dan baru dibuka sekarang ini gitu ya teman-teman, seperti itu ya. Gitulah teman-teman ya, terkadang kalau misalnya di sini barang dagangan gitu ya, jadi misalnya kalian itu jualan online kayak itu, jualan online kadang kan yang namanya kayak gitu kan kadang keluar masuknya barang gitu ya, kadang karena memang ini kan barang yang banyak orang jual juga gitu ya, dan mungkin agak bisa kurang bersaing gitu ya, kecuali kalau misalnya kalian itu toko komputer yang besar gitu ya, seperti itu. Tapi ini udah cukup sebenarnya buat nambah-nambah keyword produk ya, seperti itu teman-teman, sebenarnya kayak gitu sih. Dan ternyata memang ya tidak mudah juga gitu loh teman-teman. Jadi bagaimana caranya agar barang yang kita stok itu bisa cepet ya, kecuali kalau misalnya kita mau banting harga kan ya enggak juga gitu ya, karena ya pembeli itu kan pengennya untung ya, penjual itu pengennya untung gitu ya, jadi nggak rugi gitu sih teman-teman. Oke, nice lah, kita buka langsung aja, kita buka. Ini dia bukaannya tuh di sini teman-teman. Nah ini masih benar-benar masih baru ya, ini belum tuh, kalau kalian lihat nih ini tuh masih di, nah ini dia teman-teman tuh, ini masih di ini tuh, masih disegel teman-teman tuh kan, masih disegel gitu kan. Kita buka ya. Oke, kita buka yang sebelah sini. Oke teman-teman, sudah. Nah kita buka segelnya dan ya isinya ya kayak gini. Alright. Oke, jadi tadi itu kan pakai tripod ya teman-teman, dan ini biar kita menjadi lebih enjoy, lebih enak gitu ya. Ini biasanya lebih cenderung aku pakai kayak gini nih. Jadi ini tuh udah ada stabilizer ya di smartphone ini, yang buat ngerekam ini adalah A50s teman-teman. Nah jadi isinya ya seperti ini teman-teman. Pokoknya syaratnya kalau misalnya di sini kalian itu mau pakai kayak gini, itu setidaknya ya kalian amati dulu nih tempat kalian, apakah ada tikus berseliweran teman-teman, karena tikus itu yang jadi momok ya teman-teman, ya jadi momok gitu, ngerikiti kabel teman-teman. Dan ya kalau yang namanya kabel digigiti itu kalau udah putus ya susah gitu ya teman-teman. Dan ini ada ternyata kabelnya di sebelah sini, di itu kan disembunyikan, kabelnya cukup tipis ya teman-teman, makanya kalau di sekali gigit kan itu. Nah ini ada warranty informationnya dan lain sebagainya ya, ini dalam berbagai bahasa, dan yang paling utama bahasa Cina karena memang Logitech ini dari Cina ya. Alright. Dan kalau kalian lihat di bagian sini teman-teman, ini tuh dia materialnya itu material yang dia itu bisa di recycle teman-teman. Jadi itu material dari si keyboardnya itu dia bisa di recycle tuh, minimum 51 post recycle plastik ya, atau PCR seperti itu, jadi ramah lingkungan ya teman-teman. Oke, sini ada sertifikatnya tuh ya, 51 recycle plastik. Apalagi ya, kadang itu kan detil-detil ya teman-teman, detil-detil kayak gini itu penting ya. Ini ada SN-nya tuh, IEC 60 dan sebagainya. Tuh, ini Logitech itu ternyata dia ada di Asia Pasifik, Singapura sama Australia. Oke. Nice, made in China. Oke, ini kita udah lepaskan dari plastik ya, tuh plastiknya teman-teman. Oke, kalian bisa lihat ini secara detail ya teman-teman. Di sini kita coba untuk zoom in. Ternyata materialnya ini sepertinya berbeda dengan material yang ada di tempatku kerja yang dulu ya. Mungkin karena memang di sini adalah model yang baru ya teman-teman, K120, tapi yang model baru yang udah ada labelan Chrome OS gitu ya. Kalau sebelumnya itu materialnya kayak material keyboard yang dia itu apa ya, kayak plastik banget nih ya teman-teman, dan agak keras juga di sini. Ternyata enggak. Ini dia tuh, dia nggak keras ya, dan ini tekanannya itu berbeda teman-teman, jadi beda sama yang tak coba pakai itu waktu itu juga K120, cuman mungkin keluaran yang lama gitu ya teman-teman. Ini beneran ya teman-teman ya, jadi ini untuk tombol-tombolnya pun juga dia ini tidak terlalu dalam juga di sini, cuman di sini tuh ketika kita pencet kayak gini tuh kayak pengalaman kita pakai keyboard Bluetooth yang itu gitu ya teman-teman, jadi tidak terlalu keras. Dan aku penasaran untuk bagian ini ya teman-teman, untuk bagian ini kan desain anti tumpah ya, jadi kalau misalnya ada air di sini, tapi usahakan juga jangan letakkan ini ya, letakkan kopi di dekat itu ya teman-teman, nanti kalau tumpah di sini kan ya, jadi kita harus membersihkannya juga gitu kan. Nah ini kan desainnya kayak gini ya. Oke, cuman aku nggak tahu ya apakah nanti ini bakal terlepas dari ghosting juga gitu ya, ataukah sama aja gitu ya, sama aja dia ghosting juga, jadi di situ nanti bisa mencet-mencet sendiri kayak gitu ya. Nggak tahu kalau misalnya itu kayak gitu ya. Ini kan desain anti tumpah ya, ini harusnya harusnya terhindar dari debu juga sih teman-teman, karena debu itu juga dia bisa berpengaruh ya. Tuh, ini untuk K120 SN dan lain sebagainya, ini ada beberapa, ini 5 volt ya 100 mA. Oke, di bagian sini biasa teman-teman, ini ada ya bagian ini ya, jadi agar dia bisa berdiri kayak gini nih, jadi biar lebih enak, dia tidak datar kayak gini, cuman agak gini. Jadi ini ada dua di sebelah sini teman-teman, dan di bagian sini juga ini ada semacam tataan ya teman-teman di bagian sini tuh, jadi biar tidak nempel di sini skrup. Dan untuk kabelnya dia langsung dari sini. Kabelnya cukup tipis teman-teman, kabelnya cukup tipis, tidak ada pelindungan sama sekali. Ini benar-benar kayak ini, cuman ini tidak lembek ya, kabelnya tidak lembek. Oke, dan ini USB-nya USB 2 ya. Oke, yang penting ini tuh full ya teman-teman, tuh ini di bagian sini biasa, ini bagian delete, scroll, dan print screen-nya di situ. Alright, panahnya di situ tuh kan, ini numpad-nya teman-teman, memlock dan lain sebagainya di sini. Full, oke, full. Tuh materialnya kelihatan banget ya, materialnya tuh. Mantap. Gila. Oke, di sini tombol Microsoft ya, tombol Microsoft-nya tuh udah diperbarui. Dan kalau misalnya di sini kita lihat secara detail, jadi di bagian hurufnya ini kayak ada lapisan ya teman-teman ya, kayak ada lapisan tertentu di sini. Mungkin ini pelapis agar tulisannya ini tidak mudah pudar ya teman-teman. Tuh kan, jadi kayak ada apa ya, kalau foto itu dia ada laminasinya gitu loh. Oke, mantap deh ya.
tuh mantap ya. Kita lihat aja ya dulu. Ini kan kita udah ya seperti itu ya, seperti pas dulu kita review ya. Ini kan kita udah lihat dan ini juga kita pakai sendiri nih. Jadi tidak sekali review udah gitu ya, enggak teman-teman. Jadi ini memang tak pakai sehingga nanti mungkin kalau misalnya ada permasalahan kita bisa update dan bagaimana caranya mengatasi permasalahan tersebut. Gitu. Oke teman-teman. Jadi kita langsung aja ke pemasangan, Bro. Oke, jadi ini sudah tak pasang teman-teman dan biasanya langsung ya tuh. Dia akan langsung teman-teman. Jadi dari ini kita ganti ya teman-teman. Tuh kalau kalian lihat di sini keduanya perbedaannya sangat signifikan dari segi tombolnya, karena tombolnya di sini udah komplit yang ada di sini gitu ya. Jadi ini tombol yang utamanya, ini ada tombol function yang ada di sini, ini tombol fungsi insert, home dan lain sebagainya. Jadi untuk mempercepat ya kalau kalian mau mengetik di bagian sini ada numpad-nya. Sedangkan ini kan memang didesain compact ya. Sebenarnya dulu kan memang di sini tujuanku adalah di Chromebook ya teman. Jadi sebenarnya di sini tuh dulu sebenarnya kalau aku pakainya mungkin ya aku pakainya di Chromebook saja gitu ya teman. Di situ mungkin dia akan jauh lebih awet ya karena ini memang tak pakai di sini gitu ya, jadi rutin sehingga itu bisa berganti ya teman-teman. Jadi dari tahun kita beli ini gitu ya, jadi diganti device 1, device 2 kan gampang, ini kan ada 3 teman-teman, jadi bisa langsung switch gitu ya. Sedangkan di Chromebook kan kita juga tidak perlu dongle lagi gitu ya. Jadi kalau untuk yang PC itu kita perlu dongle Bluetooth ya teman-teman. Di sini tuh dongle Bluetooth ini yang tak pakai, ini dongle Bluetooth Orico. Nah tapi kelemahannya adalah gini, ketika kita memakai keyboard ya, itu kan otomatis port USB itu dia penuh teman-teman. Sedangkan aku kan tidak pakai USB ekspansi ya atau USB hub di situ, sehingga di situ itu benar-benar penuh ya untuk webcam, untuk mouse-nya kan kabel nih, untuk keyboard. Jadi memang ada sisi positif dan sisi negatifnya. Ya ada plus minus lah ya, biasa teman-teman. Ada plus minusnya. Ini lewer ya kayak ini ya, kabel lewer kayak gini teman-teman. Jadi itu kelebihan dari wireless, memang kita tidak perlu bermasalah dengan kabel-kabel ya. Jadi kabelnya itu bisa benar-benar minimal gitu ya. Sedangkan kita juga bisa terhubung hanya dengan satu perangkat ini. Apalagi kalau komputer kalian itu sudah ada Bluetooth-nya gitu. Sudah ada Bluetooth-nya, otomatis di situ udah enak ya. Jadi kalian nggak usah beli dongle kayak gini, dan biasanya ketika komputer PC kalian, motherboard kalian itu udah dilengkapi, itu jauh lebih stabil ya gitu ya teman-teman. Apalagi untuk koneksi di berbagai perangkat. Bayangkan keyboardnya Bluetooth misalnya, Bluetooth atau wireless ya itu tadi, mouse-nya Bluetooth, terus webcam Bluetooth dan lain sebagainya, termasuk mic dan lain sebagainya Bluetooth. Itu benar-benar meja kalian mungkin akan bersih dari kabel gitu ya. Ya gitu sih. Ya gitu teman-teman. Dari kelemahannya itu tadi, jadi itu jadi penuh. Solusinya ya beli USB hub kayak gitu ya. Jadi yang difungsikan untuk perangkat yang sama kayak gini. Oke, ya enak. Nih kalau misalnya kita pas pakai blender kayak gini kan enak nih teman-teman. Jadi misalnya mau kayak gini ya, tuh enak nih. Jadi kalau misalnya pas pakai ini susah, jadi nggak ada numpadnya gitu ya. Tuh kan ini untuk ganti-ganti ini ya teman-teman ya, perspektifnya itu kan enak tuh kan. Oh pakai ini jadi kita bisa menjadi lebih enak di tangan kanan ini, tangan kiri ini gitu ya. Kayak gitulah teman-teman ya, seperti itu. Oke, itu adalah salah satu fungsi dari ini ya ketika full. Dan oke, tombolnya cukup mantap, enak gitu ya. Oke, CTRL. Oke, nice. Oke, ternyata di sini ketika kita mode full, teman-teman, ini tuh ketutup ya di bagian sini ternyata. Jadi untuk casing yang tak pakai ini, teman-teman, tuh ternyata dia membatasi ini ya. Jadi kayak ada vignette-nya di sini. Oke, teman-teman, jadi kira-kira seperti itu untuk pembahasan kita kali ini. Dan ya, ini sebenarnya ceritanya adalah kita switch ya. Jadi ya menyesuaikan saja sih teman-teman ya. Pertama di sini ketika kalian itu mengalami kerusakan misalnya di bagian sini kayak gini, sedangkan budget kalian itu terbatas kan, itu tidak mungkin kalian beli baru ya. Itu mahal teman-teman. Jadi sekitaran dulu ketika aku beli itu 300 ya dulu. Walaupun harganya sebenarnya aslinya 400 lebih gitu ya teman-teman, tapi kan biasa ya aku dapat diskon. Dan di sini kalau ini nggak sampai, ini 100-an ya, 100.000 nggak sampai, 150 nggak sampai kayak gini, jadi lebih ekonomis gitu ya. Jadi seperti itu ya, is no problem gitu ya teman-teman. Jadi menyesuaikan dengan budget yang memang kita miliki, dan yang terpenting adalah di sini tujuan kita mau apa sih, misalnya seperti itu. Karena sebelumnya juga di sini aku tidak terlalu ini sih ya, maksudnya tidak terlalu intensif juga di Blender kayak gini sebenarnya. Nah, tetapi dengan kita pakai keyboard yang full kayak gini pun juga ini membantu gitu ya, misalnya pas kita lagi intens di Blender kayak gitu. Nah ini udah bisa kita mainkan nih teman-teman. Jadi kita mainkan untuk ini gitu ya, tuh enak. Mungkin kalau kalian yang biasa pakai aplikasi yang dia membutuhkan numpad gitu ya, ini udah cukup oke gitu ya. Dari kita coba untuk mengetik di sini tadi udah enak, nyaman, dan tidak terlalu berisik juga gitu ya teman-teman. Seperti itu untuk ini. Dan ini ada review yang langsung ya, dan nyata. Di sini kita tidak buat script sama sekali, jadi berdasarkan apa yang kita lihat ya. Di sini kita lihat, kita rasakan teman-teman. Kalian tadi juga sudah saya perlihatkan secara detail ya di sini, pas tadi agak zoom gitu ya, agak zooming ke sininya gitu ya, seperti itu. Bang, lalu ininya gimana? Nah ini kembali ke fitrah awal, jadi digunakan di Chromebook yang ada di sini nantinya gitu ya. Jadi nantinya ada dua nih, seperti itu tadi kan. Di sini ya, di sini semua ya teman-teman. Sebenarnya enaknya itu pas aku langsung pakai ini kayak gini, seperti ini bisa dual gitu ya teman-teman, seperti itu ya. Oke, pakai ini kan ini udah penuh ya, jadi kelemahannya ini jadi penuh, meja ini tuh jadi penuh teman-teman ya. Walaupun ini mejanya itu terdesain ini cukup lebar, tapi ini udah penuh gitu ya teman, udah penuh dengan ini gitu ya. Jadi kelemahan, salah satu kelemahannya itu tadi teman-teman. Karena kalau misalnya di sini kelebihan dari si ini, ketika kita pakai yang compact seperti ini, jadi lebih
ruangnya itu lebih luas gitu ya, lebih lega lah itu gitu. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ragu kalau misalnya kalian tuh mau beli kayak gini teman-teman, yang keyboard couple gitu ya. Jadi yang penting itu fungsinya teman-teman, jadi nggak usah terlalu wah nanti downgrade ini, nanti kalau misalnya dikatain orang itu gimana ini, wah jadi dan lain sebagainya. It's no problem, yang penting itu adalah fungsinya, apa yang kalian memang gunakan di situ bro. Nice.